Kami hadir kembali masih dengan informasi seputar pelaksanaan Kemah Wilayah Perbatasan 2013 dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berikut informasi selengkapnya. Para peserta terlihat bersiap untuk melakukan kegiatan partisipan observation. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan pengamatan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber di lapangan, seperti pengamatan di bidang ekonomi, pendidikan, pelabuhan, hingga perbatasan. Siapa ya di sini? Enggak, dekat aja sih. SMP. Enggak, sudah ada sekolah. Pak? Sudah ke sekolah. Dulu sekolah, sekarang enggak. Kenapa, Bu? Masih ada. Kenapa, Bu? Dia bilang malu aku sekolah, aku besar. Malu. Iya, malu dia, jadi dia bantu bapaknya kerja. Nantinya data-data tentang permasalahan di wilayah perbatasan tersebut akan dirumuskan dan didiskusikan dalam fokus group discussion guna mengidentifikasi masalah, mencari penyelesaian, solusi, hingga memberikan rekomendasi dan masukan untuk pengembangan pembangunan wilayah Sebatik. Komitmen kita untuk melakukan kemah wilayah perbatasan membawa guru-guru dari seluruh Indonesia yang terpilih, yang berprestasi ini amat penting. Karena informasi tentang wilayah perbatasan ini agar mereka tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar katanya, tetapi mereka dapat menyaksikan langsung persoalan-persoalan kesejarahan di daerah perbatasan ini. Sehingga ini pengetahuan mereka ini kan bisa dapat ditransmisikan ke anak didik yang terus-menerus gitu di sekolahnya. Selama berlangsungnya partisipan observation, para peserta menemukan berbagai macam data dan fakta lapangan yang didapat melalui berbagai pengamatan dan wawancara dengan berbagai narasumber di lapangan. Hasil observasi yang kami lakukan bahwa kehidupan masyarakat di perbatasan itu memang unik, ya. Kemudian di luar dugaan bahwa antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia terjalin hubungan yang erat, karena memang di antara masyarakat Malaysia dan Indonesia hubungan kekeluargaan sangat erat karena mereka sama-sama dari satu asal keturunan, ya, umumnya mereka dari Bugis. Dengan observasi ini, para peserta menjadi lebih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan tanpa melalui media lain, seperti koran, berita TV, maupun radio. Melainkan dengan turun langsung dan menanyakan langsung dengan para narasumber di lapangan. Saya menilai di sini betapa antara perbatasan Sebatik dengan Tawau itu sebenarnya tidak seperti yang kita dengar selama ini, ya. Kita lihat berita atau kita lihat baca di berita-berita juga bahwasanya terjadinya konflik di daerah ini. Sebenarnya itu tidak ada. Mereka masyarakat di sini sebenarnya lebih menganggap ini bukanlah suatu konflik, tapi ini mereka karena apa? Karena mereka mempunyai suatu kesamaan antara masyarakat yang ada di Pulau Sebatik dengan yang di Tawau Malaysia. Mereka mempunyai kesamaan, keterikatan culture. Bahkan mereka merupakan suatu kesatuan. Dan arti kata seperti ini, mereka mempunyai keluarga yang saling terkait. Setelah hampir seharian melakukan partisipan observation, keempat kelompok yang sebelumnya berpencar tersebut pun berkumpul dan beristirahat di Sekolah 1 Atap SDN 006, SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Para peserta pun disambut dengan tarian Bosara oleh para siswi dari SMP Negeri 1 Sebatik Tengah.
Selain melakukan participan observation, para peserta juga diajak untuk melakukan penanaman pohon di perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Desa Sungai Limau, Sebatik Tengah. Makna dari penanaman pohon dalam kawasan ini tidak sekedar menanam pohon saja, bahwa peserta kawasan ini terdiri dari seluruh Indonesia. Berarti Indonesia ada di Sebatik. Satu, bahwa wilayah Sebatik adalah wilayah perbatasan yang harus dijaga kesatuannya maupun wilayahnya. Penanaman pohon adalah sebagai simbolik bahwa batas-batas itu harus kita legitimate, harus kita perjelas. Penanaman pohon ini pun sekaligus sebagai penanda dan pengingat bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di tangan kita dengan diperjelas adanya penanaman pohon ini. Dengan adanya kegiatan menanam pohon di wilayah perbatasan ini, diharapkan para peserta dapat menyadari betapa pentingnya perbatasan dan diharapkan pula mereka mampu ikut menjaga perbatasan dengan memulai dari hal kecil seperti menanam pohon ini. Penanaman pohon di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini sebagai wujud bahwa kita masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di samping itu juga kita memberikan bukti wujud nyata bahwa kita tidak hanya sebatas dalam bertutur kata, tapi dengan bukti fisik, yaitu dengan penanaman pohon yang ada tadi. Setelah melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan, para peserta kawasan pun menyempatkan berkunjung ke sekolah SDN 005 Sebatik Tengah, di mana sekolah ini banyak menampung anak-anak TKI dan juga warga negara Malaysia yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di Indonesia. Para peserta kawasan ini disambut dengan senyum riang dan semangat para siswa SDN 005 Sebatik Tengah. Tanpa rasa canggung, para peserta pun membaur dengan siswa-siswi di sini. Para peserta pun sempat berbincang-bincang dengan salah satu siswi berprestasi di sekolah ini. Setelah data-data dikumpulkan, para peserta yang sudah dibagi menjadi 4 kelompok tersebut pun diberikan waktu oleh panitia untuk menyusun report hasil observasi yang nantinya akan dipresentasikan dalam bentuk focus group discussion. Pada kesempatan fokus group discussion, setiap kelompok diberikan masing-masing waktu kurang lebih 15 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang data-data dan fakta yang telah dipenuhi di lapangan dalam kegiatan participan observation yang telah dilakukan sebelumnya. Nelayan di Sebatik itu tidak menjual ikannya langsung ke Sebatik, tapi ada pengusaha karena memang kita dengan modal, dan modal itu ditawarkan oleh pengusaha atau yang namanya apa tadi? Toke, ya benar. Itu namanya toke, itu berasal dari Malaysia, itu punya modal, memberikan modal kepada masyarakat Sebatik untuk menarik hasil tangkapannya ke Tawau semua. Itu padahal bagus-bagus. Sedangkan kalau kita mau butuh ikan itu, harus pergi ke Tawau, beli, tapi yang dikasih itu yang jelek. Dalam diskusi ini diberikan pula kesempatan bagi kelompok lain untuk memberi masukan, tanggapan, bahkan kritikan. Karena tujuan diadakan fokus group discussion ini nantinya, hasil dari kegiatan ini mampu menjadi rekomendasi dan masukan untuk pengembangan pembangunan wilayah Sebatik. Setelah beberapa rangkaian acara dilewati, kemah wilayah perbatasan atau kawasan pun ditutup dengan acara api unggun. Jadi sungguh luar biasa, mudah-mudahan apa yang didapatkan pengalaman, pengetahuan, apapun yang telah didapat di dalam
kegiatan kawasan semoga menjadikan manfaat dan lebih mencintai tanah air. Betapa Bapak Ibu dari pertama dialog wilayahan, yang kedua participant observation, Bapak Ibu sudah menyumbangkan berbagai masukan dan sekaligus memberikan satu sumbangan yang walaupun sekecil apapun itu bisa kita sampaikan baik kepada pemerintah kabupaten maupun kepada pemerintah pusat. Acara penutupan ini pun ditandai dengan pelepasan atribut serta tanda peserta kawasan 2013 secara simbolis yang dilakukan oleh panitia. Dan akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kawasan pun selesai dilaksanakan dengan lancar. Para peserta pun kembali ke daerahnya masing-masing dengan melalui jalur laut dari Pelabuhan Senyamuk menuju Tarakan dan berpisah kembali di Bandara Juanda Tarakan untuk ke daerah masing-masing dan membawa pengalaman serta pemahaman yang telah mereka dapat dalam kegiatan kawasan ini untuk dibagikan kepada anak didik mereka di daerah masing-masing dengan harapan akan tumbuh generasi-generasi yang tangguh dan cinta tanah air. Demikianlah informasi pendidikan kali ini. Semoga tayangan yang kami sajikan dapat bermanfaat. Dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, saya Danus Tawijoyo dan Aris Munandar mohon undur diri. Saksikan terus televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan Indonesia dan majulah Indonesia.